Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ihsan Askandar. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di video ini. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan like yang sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa terus berkembang. Nah, untuk video kali ini, seperti yang sudah saya jelaskan di judul, kita akan membahas satu sosok, satu legenda, atau satu urban legend yang sudah sangat terkenal sekali di Indonesia, yang terletak di salah satu pulau. Pulau itu terkenal dengan Pulau Dewata, yaitu Pulau Bali. Nah, kalau saya menjelaskan Pulau Bali, pasti sudah terbayang nih di benak teman-teman, kita akan membahas satu sosok apa. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu sosok yang sangat luar biasa terkenalnya, sangat luar biasa gaibnya, dan sangat luar biasa spiritualnya, yaitu sosok Lea. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih jelas lagi bagaimana sosok Lea dalam kebiasaan masyarakat Bali, dan bagaimana sebenarnya sosok Lea tersebut, ikuti video ini terus. Oh ya, sebelum kita melanjutkan video ini, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan ini hanya sebuah hiburan, jangan tonton ini sendirian jika kamu ketakutan. Sebenarnya teman-teman, Lea itu merupakan kepercayaan atau tradisi spiritual masyarakat Bali sendiri, terutama dalam konteks mistis dan juga ilmu gaib. Kata Lea sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Bali kuno, yaitu Lia, yang artinya menyusup atau mencari, dan kemudian Nia, yang artinya kebiasaan. Jadi kalau kita gabungin nih, Lea sebenarnya adalah roh yang sedang mencari sesuatu, biasanya digunakan untuk tujuan tertentu, baik dalam hal positif maupun hal negatif. Nah, dalam hal ini Lea merupakan salah satu sosok wujud. Kepercayaan tentang Lea sendiri berakar dari kehidupan Hindu Bali dan mitologi lokal yang berkembang sejak abad ke-9. Ketika itu, Hindu mulai menyebar di tanah Bali. Konsep Lea ini juga sebenarnya sangat erat kaitannya dengan keseimbangan antara dua kehidupan atau dua kondisi yang sangat berbeda, yaitu tentang kebaikan dan juga keburukan dalam ajaran Hindu Bali. Dalam ajaran Bali sendiri, setiap manusia memiliki potensi untuk menjalankan kehidupan di jalan baik maupun di jalan jahat. Sama juga dengan halnya Lea, yaitu bisa diasosiasikan sebagai makhluk yang dapat digunakan untuk kehidupan di kehidupan jelek dan juga di kehidupan yang bagus. Dalam artinya dapat digunakan dalam sisi gaib, di dalam bagus maupun buruk. Cerita Lea sendiri sebenarnya sudah berkembang dari abad ke abad dan sudah turun-menurun dalam kebiasaan masyarakat Bali. Sebenarnya legenda Lea tersendiri itu berkaitan dengan yang namanya calon arang. Mungkin kalian sudah familiar dengan yang namanya calon arang. Karena sudah banyak sekali pementasan, drama, dan juga cerita-cerita yang menceritakan tentang calon arang. Dan sebenarnya, calon arang adalah seorang perempuan sakti pada zamannya yang bernama asli Rengda, yang hidup pada zaman kerajaan Kediri di Jawa Timur. Tapi cerita ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat Bali, yaitu calon arang di Kediri, Jawa Timur, kemudian diadaptasi dalam kebudayaan Bali. Dan si calon arang ini dikenal sebagai sosok yang menguasai ilmu hitam dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Lea. Menurut kisah, calon arang sendiri ini seorang janda yang tinggal di sebuah desa bernama Girah. Ia memiliki seorang putri yang bernama Ratna Menggali. Putrinya sangat cantik dan juga sangat rupawan. Namun karena orang-orang takut dengan kekuatan ibunya yang memiliki kekuatan sakti, tidak ada satupun pria yang mau mendekati dan melamar Ratna Menggali. Hal ini membuat calon arang murka
Ia kemudian menggunakan ilmunya untuk menciptakan wabah penyakit yang mematikan di desa-desa sekitar sebagai bentuk pembalasan. Kemudian Raja Erlangga, yaitu Raja Kediri pada zaman itu, memerintahkan kerajaan Kediri yang merasa terancam oleh kekuatan calon Arang. Ia meminta bantuan seorang Brahmana yang bernama Empu Baradah yang menghentikan wabah tersebut. Dalam pertarungan spiritual yang dahsyat, Empu Baradah mampu mengalahkan calon Arang dan murid-murid Leaknya. Jadi calon Arang dan murid-muridnya adalah penguasa atau pengendali Lea. Meski demikian, calon Arang sudah kalah beserta murid-muridnya, tapi ilmu Lea tetap diwariskan kepada generasi berikutnya atau murid-muridnya yang masih selamat. Nah, sampai saat ini di Bali sendiri, Lea seringkali diasosiasikan sebagai sosok yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, terutama pada malam hari. Dalam kepercayaan masyarakat Bali, seorang Lea dapat mengambil wujud menyeramkan seperti kepala terbang dengan usus yang menggantung-gantung, babi hutan atau makhluk gaib lainnya. Kemampuan ini dipercaya berasal dari ilmu gaib yang dipelajari secara mendalam, biasanya melalui ritual-ritual tertentu. Meskipun Lea seringkali dianggap sebagai simbol kejahatan, ada juga kepercayaan bahwa Lea sendiri bisa digunakan untuk tujuan-tujuan baik. Katanya, seperti melindungi desa dari serangan gaib atau menyembuhkan penyakit-penyakit. Dalam konteks ini, Lea dipandang sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dunia spiritual. Tradisi Lea tersendiri terlepas dari ritual-ritual tertentu di Bali, terutama yang berhubungan dengan roh dan dunia gaib. Salah satunya upacara penting ngaben atau kremasi, di mana roh yang telah meninggal dipercaya harus dibebaskan dari tubuhnya agar tidak menjadi roh yang penasaran. Lea seringkali diasosiasikan dengan gangguan terhadap proses ini atau proses ngaben ini karena dipercaya mereka dapat mencuri roh yang sedang dalam bepergian. Selain upacara ngaben, Lea sendiri sering dieratkan dengan upacara piodalan di pura yang disertai dengan doa-doa untuk mengusir hal-hal negatif seperti Lea dan sekitarnya. Dalam tradisi Bali, masyarakat percaya bahwa menjaga hubungan harmonis dengan dunia spiritual sangat penting untuk menghindari gangguan dari roh-roh jahat, yaitu Lea. Dalam seni pertunjukan Bali, Lea sering ditampilkan sebagai bagian-bagian tarian atau drama tradisional seperti dalam Calon Arang. Dalam tarian ini, Lea digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan, tetapi pertunjukan tersebut memiliki makna mendalam sebagai pengingat dalam keseimbangan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Nah, dalam pertunjukan tari Lea atau tari seni di Bali, topeng Lea yang digunakan dalam pertunjukan ini memiliki bentuk menyeramkan dengan mata bulat, besar, yang menyala, kemudian taring dan rambut yang acak-acakan dan juga gimbal. Terkadang Lea sendiri diberikan mahkota sebagai simbol pemujaan. Nah, simbol ini bertujuan untuk menakut-nakuti sekaligus untuk mengajarkan bahwa kekuatan jahat bisa dikalahkan dengan kebenaran dan juga doa. Ingat ya teman-teman ya, berdoa. Di era seperti ini, di era modern ini, sebenarnya kepercayaan tentang Lea masih sangat kental, khususnya di Bali, terutama di perdesaan. Namun sebagian masyarakat, terutama generasi muda, mulai memandang Lea sebagai bagian dari kebudayaan dan warisan tradisional. Bukan hanya sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Cerita-cerita tentang Lea seringkali dikaitkan dengan mitos dan juga hal-hal gaib. Meskipun banyak sekali orang yang mengaku memiliki pengalaman nyata berhadapan dengan Lea. Selain itu, seni dan budaya Bali yang berkaitan dengan Lea seperti tari Calon Arang dan juga seni ukir topeng telah menjadi daya tarik wisata tersendiri yang memperkenalkan budaya kehidupan Bali kepada dunia. Nah, jadi Lea sendiri adalah bagian tradisi spiritual yang mencerminkan hubungan masyarakat Bali dengan dunia mistis dan kosmis. Meskipun sering diasosiasikan dengan ilmu hitam yang berkekuatan jahat. Lea juga memiliki dimensi simbolis yang lebih luas. Sebagai representasi keseimbangan antara baik dan buruk, dalam konteks budaya, Lea sendiri adalah salah satu aspek yang bermakna keanekaragaman warisan Bali, menghubungkan masa lalu dan juga mitos, dan menjadi kepercayaan dalam kehidupan masyarakat Bali. Meskipun demikian, Lea merupakan sosok wujud atau manifestasi makhluk gaib yang sangat menyeramkan. Tetapi bukan hanya itu, teman-teman. Lea ini juga tersebar
cerita Lea ini juga menyebar bukan hanya di Pulau Bali saja, tetapi cerita Lea juga menyebar luas di daratan Nusantara seperti Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali. Mungkin di berbagai daerah memiliki penyebutan yang berbeda, seperti contoh ketika Lea berwujud kepala dan usus yang sedang menjuntai-juntai, mungkin di beberapa daerah memiliki penyebutan yang berbeda. Nah, itu tadi penjelasan mengenai asal-usul Lea tersendiri. Ternyata Lea itu berkaitan dengan yang namanya calon arang yang sebenarnya berasal dari Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian ada satu cerita pengalaman berhadapan langsung dengan sosok Lea. Bagaimana ceritanya? Ini dia. Nah, cerita ini akan disampaikan oleh seorang pemuda dengan nama Wayan. Sudah jelas, pemuda ini berasal dari kota Bali. Nah, cerita ini berasal dari desa Wayan, yaitu salah satu desa yang agak terpencil di Pulau Bali. Nah, desa Wayan ini, kita sebut saja dengan desa X. Desa X ini terletak di sudut sunyi kota Bali. Masyarakatnya hidup dengan harmoni. Kemudian desa ini juga dikelilingi oleh hutan belantara yang lebat dan sering diselimuti oleh kabut. Meski tenang di siang hari, penduduk desa percaya bahwa malam adalah milik makhluk gaib, terutama Lea. Nah, jadi memang kepercayaan Lea ini sangat kental sekali di Pulau Bali. Jadi kepercayaan Lea ini masih sangat kental sekali di Pulau Bali, terutama di cerita kali ini, cerita Wayan di desa X. Kemudian Wayan merupakan salah satu anak seorang petani di desa X tersebut. Dia sering untuk mengantarkan hasil panennya untuk dijual di daerah kota. Jadi Wayan ini sering bolak-balik antara desa dan juga kota dan menyeberangi hutan-hutan yang sangat lebat untuk sampai ke kota dan kembali ke desa X tersebut. Pada awalnya Wayan sangat berani untuk menyeberangi hal-hal tersebut karena tidak ada yang terjadi sama sekali. Bahkan ketika malam hari pun Wayan tidak pernah ketakutan untuk bepergian ke kota untuk menjual hasil-hasil perkebunannya. Nah, pada suatu hari, tiba-tiba banyak sekali warga yang tertimpa penyakit, terutama anak-anak dan juga lansia. Penyakit ini juga merupakan penyakit aneh tanpa sebab yang jelas. Para warga merasa tubuhnya menjadi lemas, wajahnya pucat, dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Pada saat itu warga mulai percaya bahwa ini adalah ulah dari sosok gaib yang bernama Lea. Sosok gaib ini mulai datang ke desa dengan memakan hati dan memakan energi-energi positif dan mencuri kekuatan dari manusia-manusia yang lemah. Nah, ketika wabah ini sedang menyerang desa, Wayan juga tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu menjual hasil perkebunannya dari desa menuju kota dengan melewati hutan-hutan rimba. Namun pada malam hari itu, kejadian yang tidak biasa terjadi kepada Wayan. Kala itu bulan bersinar sangat terang, tetapi hutan yang ia lalui tampak lebih gelap dari biasanya. Ada salah satu pohon keramat yang berada di tengah-tengah hutan antara kota dan juga desa. Nah, ketika Wayan melintasi pohon keramat tersebut, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ia mencium bau busuk yang terus menusuk hidungnya. Bau ini seperti percampuran antara bangkai dan juga darah yang termebak di mana-mana. Kala itu Wayan merasa sudah tidak enak karena dia merasa ada yang mengikutinya dan juga bau-bau busuk terus menyelimuti di hidungnya. Nah, saat itu dia mulai mendengar suara-suara aneh, yaitu suara-suara cekikikan dari seorang perempuan. Suaranya memang lirih seperti berbisik di telinganya, tetapi ketika ia menoleh dan mencari sumber suara tersebut, dia tidak melihat siapa-siapa. Karena hal itu Wayan mulai mempercepat langkahnya. Tapi anehnya, ketika dia lebih mempercepat langkahnya, suara itu juga semakin dekat dan semakin kuat. Dan ini membuat Wayan semakin menjadi takut.
Nah, ketika Wayan mulai mempercepat langkahnya, dia merasa ada bayangan yang lebih nyata di antara pepohonan-pepohonan di hutan tersebut. Bayangan itu menyerupai tinggi, kurus, dan memiliki kepala besar dengan rambut yang acak-acakan. Ketika itu, Wayan mencoba untuk mendekat dan mencoba melihat lebih jelas lagi. Dan tiba-tiba, sosok itu melompat ke atas pohon, dari atas pohon satu ke pohon lainnya, dan meninggalkan suara tawa yang menggema di seluruh hutan. Kebayang tuh rasanya jadi Wayan ketika dia jalan sendirian di hutan, ada merasa diikuti, ada bayangan, ada suara ketawa. Tuh dia. Sosok itu lompat dari pohon satu, kebayang tuh lari. Untungnya Wayan tidak pingsan dan tidak ambruk dan mencari kesempatan untuk lari, mengumpulkan tenaganya untuk lari menuju rumahnya. Setibanya di rumah, Wayan bercerita kepada ibunya sambil ngos-ngosan. Setibanya di rumah dengan kondisi yang ngos-ngosan, keringat bercucuran, Wayan langsung bertemu ibunya dan menceritakan apa yang telah terjadi di hutan. Saja para warga di sana, termasuk ayah dan ibunya Wayan, masih sangat kental dan percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Dan tidak menunggu waktu lama, dan tidak perlu juga dia menjelaskan panjang lebar mengenai apa yang terjadi pada Wayan. Ibunya pun langsung percaya bahwa Wayan telah bertemu Lea di hutan. Hal ini tentu membuat ibunya sangat cemas, karena Lea tersendiri itu dapat mencuri jiwa, raga, dan juga energi-energi positif yang ada pada manusia. Untung saja Wayan masih bisa selamat sampai ke rumah. Hal ini tentu membuat ibunya sangat khawatir. Bagaimana bisa ada Lea yang berada di sekitar rumahnya atau berada di sekitaran desa X tersebut. Apa tuh mati? Nah, keesokan harinya, Wayan pergi ke balian atau dukun atau sesepuh-sesepuh yang telah ia datangi untuk menceritakan apa yang telah terjadi tadi malam. Balian mendengarkan dengan seksama dan memberinya peringatan. Lea itu tidak muncul begitu saja. Biasanya mereka adalah manusia yang telah mempelajari ilmu hitam untuk kekuatannya. Bisa jadi salah satu dari kita atau salah satu masyarakat penduduk di desa X tersebut yang menjadi Lea. Itu kata balian tersebut, teman-teman. Kemudian setelah kejadian Wayan mengalahkan Lea, keadaan desa mulai membaik. Orang-orang yang tadinya sakit, pucat, dan lemas berangsur-angsur telah menjadi membaik dan menjadi sehat kembali. Tetapi ternyata telah ditemukan seorang wanita tua yang tidak sadarkan diri di dekat pohon keramat, yaitu tempat perkelahian antara Wayan dan juga Lea tersebut. Nah, ketika itu warga mulai berbondong-bondong untuk membawa wanita tua itu ke dalam desa untuk disadarkan. Ketika sadar, wanita itu mengaku telah mempelajari ilmu Lea untuk membalas dendam kepada penduduk desa X yang dulu telah menghinanya. Kemudian tetapi karena telah dikalahkan, ia menyesali perbuatannya dan telah menghinanya. Tetapi karena sudah dikalahkan oleh Wayan, ia merasa menyesal dan menyesal dan ingin bertanggung jawab apa yang telah dilakukan. Alhasil wanita tua itu akhirnya diusir dari desa X dan tidak boleh kembali lagi karena telah mengancam keselamatan para penduduk desa X. Kemudian desa pun melakukan ritual pembersihan yang dipimpin oleh balian tersebut. Meski begitu, penduduk desa percaya bahwa arwah Lea itu masih berkeliaran. Meski begitu, penduduk desa masih percaya bahwa arwah Lea masih Meski begitu, penduduk desa masih sangat percaya bahwa arwah Lea masih berkeliaran di dekat pohon keramat itu dan mencari kesempatan untuk dapat kembali menyerang warga desa X. Dan ternyata sampai hari ini pohon keramat di dekat desa X telah dianggap menjadi tempat yang sangat angker. Tidak ada yang berani untuk mendekatinya, tidak ada yang berani untuk mendekati atau melalui jalur itu, apalagi di malam hari. Hingga hari ini pohon keramat di hutan dekat desa X telah dianggap
tempat yang angker. Karena sampai saat ini apabila ada orang ingin mendekat atau melalui jalur di dekat pohon keramat itu, banyak sekali gangguan-gangguan seperti penampakan-penampakan dan juga suara-suara ketawa dari makhluk-makhluk gaib. Karena hal itulah Wayan tidak lagi menggunakan jalur keramat untuk mengantarkan hasil perkebunannya dari desa menuju kota. Dia memilih jalur yang lebih lain, walaupun jalur itu lebih jauh, tapi dianggapnya lebih aman. Nah itu tadi teman-teman. Nah itu tadi teman-teman cerita mengenai Leak Bali, bagaimana dengan sejarahnya, bagaimana bisa terciptanya, dan pengalaman dari Wayan yang menceritakan bagaimana dia telah menghadapi Leak Bali itu secara nyata. Nah bagi teman-teman, karena kita sebagai manusia, kita juga harus percaya tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib tersebut, terutama Leak Bali, di mana Leak Bali juga merupakan bagian tradisi spiritual yang dipercaya oleh masyarakat Bali dan juga Nusantara Indonesia. Nah itu dari teman-teman cerita kita pada hari ini mengenai Leak Bali. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, boleh ditambahkan di kolom komentar. Kolom komentar. Disclaimer-nya adalah cerita-cerita yang saya sampaikan tadi merupakan hasil riset dari saya dan juga tim dari beberapa artikel yang sudah kami kumpulkan dan juga kami rangkum menjadi cerita pada video kali ini. Dan teman-teman yang punya cerita serem, cerita horor, atau punya rekomendasi cerita dan juga tema, boleh dimasukkan di kolom komentar. Dan juga terus dukung channel ini akan terus berkembang dengan cara subscribe, komen, dan like yang sebanyak-banyaknya. Saya Iksan Askandar. Assalamualaikum.